Perkenalkan, nama saya Kelvin Carey, berbicara 184602. Saya merupakan mahasiswa Universitas Internasional Batam, program studi pariwisata. Kali ini saya membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual dapat membuat seseorang tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan karya orang lain tanpa adanya izin dari pembuat karya tersebut. Nah, pada haki ada 8 cabang. Yang pertama adalah hak cipta, hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Nah, dari 8 cabang haki ini kita akan membahas mengenai merek. Apa itu merek? Merek adalah sebuah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kalimat, angka, huruf, atau unsur lainnya yang dapat dikenal sebagai tanda pengenal, atau juga dapat membedakan barang atau jasa dengan yang lainnya yang diproduksi untuk diperdagangkan. Nah, pada merek ada 3 jenis. Yang pertama adalah merek jasa, yang kedua merek dagang, dan yang ketiga adalah merek kolektif. Merek jasa adalah merek yang lebih mengarah kepada jasa yang diperdagangkan oleh satu orang atau sekelompok orang tertentu, yang tentunya jasanya dapat dibedakan jasa satu dengan jasa yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah merek dagang. Merek dagang itu adalah sebuah merek pada sebuah barang yang juga diperdagangkan oleh satu orang atau sekelompok orang tertentu, dan barang tersebut dapat dibedakan barang satu dengan barang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang melekat pada barang atau jasa yang diperdagangkan, dan biasa pelakunya adalah usaha industri perkelompok. Nah, mengenai pada merek ini, seperti pada tahun 2015 pada bulan Agustus, bahwa Polda Kepulauan Riau menerima laporan kasus mengenai hak pelanggaran merek dagang di Kota Batam di salah satu mall. Nah, mallnya itu terdapat di BCS Mall, itu toko step. Ratusan sepatu merek Nike itu telah diamankan, dan sepatu tersebut didatangkan dari Jawa Barat, dan sepatu itu juga didatangkan dari Jawa Barat juga diakui oleh pemilik toko tersebut. Kemudian Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Barelang juga mengatakan bahwa sepatu Nike tersebut itu mereka memproduksinya dengan harga yang sangat murah, itu 50.000. Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, itu 300.000 sampai 400.000. Kemudian dari kasus pelanggaran hak merek dagang ini, pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka, yakni adalah pemilik toko step tersebut yang bernama berinisial A. Nah, jadi dalam proses penyidik yakin bahwa berinisial A ini telah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang. Jadi atas penjualan barang tersebut, akhirnya pemilik toko ini dikenakan dengan pasal 94 ayat 1 nomor 15 tentang merek, dengan hukuman 1 tahun penjara dan didenda 200 juta. Saat Satuan Reskrim Polresta Barelang itu melakukan penggerebekan toko itu, mereka karena mendapatkan laporan dari salah seorang Gregorius yang merupakan pihak legal dari Converse dan Nike di Indonesia. Jadi mereka itu menggerebek langsung karena mendapat laporan dari pihak legal Converse dan Nike di Indonesia. Jadi dari hasil mereka menggerebek, mereka telah mengamankan 251 pasang sepatu Nike yang dari toko step yang terletak di BCS Mall tersebut. Jadi dari atas kasus tersebut, kejadian tersebut, akhirnya dari pemilik toko step itu dikenakan pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan hukum 1 tahun penjara dan didenda dengan 200 juta. Nah, jadi untuk yang misalnya yang ingin membangun atau menjual sebuah merek itu tentunya harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, suatu merek diterima pendaftarannya apabila memenuhi syarat-syarat, ada 3 syarat. Yang pertama adalah adanya daya pembeda, yang kedua originalitas, dan lisensi. Nah, pada daya pembeda yang dimaksud adalah merek yang ingin didaftarkan itu harus dapat dibedakan, dan apabila suatu tanda tidak memiliki pembeda, maka suatu pendaftarannya itu akan ditolak atau tidak bisa didaftarkan. Nah, kemudian adanya originalitas. Nah, saat yang dimaksud adanya originalitas, merek yang didaftarkan itu harus asli dan harus yang baru. Kemudian lisensi. Nah, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik dari suatu merek yang terdaftar, yang akan memberikan izin kepada pihak yang lain untuk memperdagangkan suatu barang atau jasa yang terdaftar. Nah, kemudian perjanjian itu akan dilakukan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
perjanjian lisensi ini berlaku di seluruh NKRI, dan kecuali apabila ada perjanjian yang lain. Nah, jadi dengan adanya pendaftaran merek-merek tersebut tidak akan terjadi seperti salah satu kasus yang telah terjadi di salah satu di Kota Batam pada tahun 2015 yang lalu dikarenakan kasus pelanggaran hak merek dagang. Oke, jadi sekian penjelasan kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Lebih untuk saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.